Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita pada malam hari ini surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-200, halaman ke-31. Al-Baqarah, surat kedua, halaman ke-31, ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dahulu orang-orang setelah melempar jumrah di Mina, mereka asik berbicara, membanggakan kehebatan orang tua mereka masing-masing. Sampai ada yang mengatakan bahwa bapak saya dulu begini, begitu. Pokoknya membangga-banggakan kelebihan, kemuliaan, ketinggian bapak mereka. Lalu mereka asik dan tenggelam dan larut, saling membangga, saling menyebut kelebihan bapak mereka dan nenek moyang mereka masing-masing. Padahal baru saja selesai melaksanakan manasik haji. Apa itu manasik? Manasik adalah ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dilakukan ketika haji. Namanya manasik haji. Termasuk dalam manasik haji itu melempar jumrah di Mina. Nah, setelah selesai mereka melempar jumrah di Mina, masih di situ juga lokasi, di dekat bukit, mereka berbincang-bincang seperti yang telah kita sebutkan tadi, menyebut dan membanggakan bapak dan nenek moyang mereka. Berkaitan dengan itu, ayat ini menjelaskan fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila qadaitum, apabila telah selesai kamu menunaikan, melaksanakan manasik, ibadah haji kamu, yaitu melempar jumrah. Ada juga yang mengatakan manasik di sini nusuk, yaitu menyembelih hewan. Karena di Mina setelah selesai melempar jumrah Aqabah, orang menyembelih. termasuk yang berhaji tamattu.
Haji tamattu adalah mendahulukan umrah daripada haji. Setelah umrah lalu mereka istirahat menunggu musim haji atau hari-hari haji. Bertamattu namanya, bersenang-senang, bersantai-santai sampai tanggal 8 baru haji. Maka orang seperti ini, kepada mereka harus membayar dam. Itulah dia hadiyu. Hadiyu adalah hewan yang dibawa oleh orang yang berhaji tamattu dan berhaji qiran. Qiran adalah setelah umrah langsung haji, tidak ada jeda. Kalau tamattu ada jeda. Hewan yang dibawa namanya hadiyu untuk disembelih di Mina. Dikatakan hadiyu hadiah. Setelah disembelih dihadiahkan daging-dagingnya kepada orang-orang penduduk sana dan penduduk Makkah. Hadiyu itu disebut dam. Maka siapa yang tidak mampu dan tidak ada uang, puasa 3 hari di Makkah dan 7 hari setelah pulang kampung, bagi yang tidak sanggup membayar dam hadiyu. Disembelih setelah melempar jumrah Ka'bah tanggal 10. Cuman sebagian orang-orang di Indonesia, dan itu menguntungkan bagi para calo, ada yang menganut pendapat mazhab Syafi'i. Itu mereka menyembelih sebelum pelaksanaan melempar jumrah dan sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Kalau Nabi mengerjakannya setelah melempar jumrah Ka'bah tanggal 10 Zulhijjah. Tentu saja mazhab Syafi'i mengambil itu, tentu ada penyebab, ada alasannya dulu. Nah, sekarang kebanyakan jamaah haji seperti itu. Karena murah, sekarang 400 rial, sementara di bank resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi 800 rial. Nah, jadi mereka mengambil yang murah, meriah, utang tabai anda lunas. Kaji kita tidak itu. Itu hadiyu di Mina. Kita korban. Nah, menyembelih itu namanya manasik, nusuk. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan nusuk, ibadah korbanku atau sembelihanku. Juga bisa nusuk itu ibadah. Itu makanya para ulama menyebutkan manasik di sini sembelihan. Sembelihan hewan hadiyu. Dan menyembelih itu termasuk manasik. Maka diambil semuanya. Setelah selesai afaida qadaitum, maka apabila kamu telah selesai faragtum, selesai kamu laksanakan manasik, baik melempar jumrah Ka'bah di tanggal 10 ataupun setelah menyembelih hewan, maka hendaklah kamu berzikir. Fazkurullah, berzikir. Kadzikrikum aba'akum, seperti kamu menyebut-nyebut, membangga-bangga, memuji-muji, menyanjung-nyanjung bapak-bapak nenek moyang kamu. Au asyadda dzikra, atau sebenarnya lebih sangat daripada itu. Karena baru saja selesai melempar jumrah. Tidak wajar, tidak pantas. Dalam suasana masih ibadah, kita lebih banyak menyebut, mengingat, membicarakan hal-hal yang sifatnya keduniawian, apalagi membangga-bangga. Nah, sebuah itu turun ayat ini. Di situ pula para ulama menyebutkan sehabis salat, sehabis ibadah apapun berzikirlah, berdoa.
Tidak wajar, tidak pantas, baru saja beribadah kita sudah tenggelam pula dan hanyut membicarakan urusan tetek bengek dunia. Sama dengan salat dan seterusnya. Dalam beberapa kitab tafsir kita baca dan kita pelajari, maksud daripada kadzikrikum abakum seperti mana kamu menyebut-nyebut, membicarakan atau mengingat-ingat bapak-bapakmu, nenek moyang kamu, jasanya begini, kehebatannya begini dan begitu semacam. Kamu berzikir seperti kamu menyebut bapakmu, bahkan asyaddu, lebih daripada itu. Itu satu. Yang kedua, dipahami juga sebagaimana seorang anak kecil sering menyebut-nyebut nama bapak dan ayahnya ketika dia merengek-rengek meminta-minta mengadu. Ayah, tiba ada anak perempuan. Ayah juga tiba ada anak laki-laki. Ini banggalah orang punya ayah. Anak saya tidak ada punya ayah. Dia punya abi. Ayah. Atau bahasa ama. Bagaimana anak kecil begitu nyinyirnya dia menyebut-nyebut nama ayah ibunya, apalagi ketika sesuatu hal terjadi, minta tolong kah, mengadu kah, merengek kah, ayah. Nah, kamu berzikir kepada Allah sebagaimana anak kecil nyinyirnya menyebut-nyebut nama ayahnya. Kenapa? Itu bukan anak perempuan saya bilang. Karena ketika kata anak perempuan kepada ayahnya, kata orang yang punya anak perempuan tidak sama dengan kedekatan anak laki-laki. Kata orang seperti itu pula. Ini ayah. Nah, itu pemahaman kedua. Intinya adalah perbanyaklah zikir kepada Allah. Lebih-lebih masih dalam suasana ibadah, di tempat ibadah. Waktu-waktu dalam ibadah. Kemudian di masjid ini kita contoh habis salat, jangan yang lain dulu dibicarakan, disebut atau diasikkan kita dengan itu. Berzikirlah, berdoalah kepada Allah, istighfarlah dan seterusnya. Kadzikrikum seperti mana kamu menyebut, mengingat ayah-ayahmu. Karena asal-muasalnya begitu dulu di Mina. Barangkali kita yang sudah ke Mina jelas itu. Ya, Pak Haji Eman. Setelah melempar jumrah itu, nah, sepanjang jalan itu orang sampai sekarang tidak zikir dia, mestinya bertakbir. Kan hari-hari bertakbir. Talbiyah itu sampai melempar. Labbaik Allahumma labbaik. Apalagi? Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sampai melempar. Setelah melempar takbir lagi karena sudah masuk hari. Nah, pulang melempar itu bertakbir sebenarnya. Atau berzikir menyebut Allah. Tetapi enggak, saya enggak tahu. Sepanjang jalan kembali ke Kemah ada 3 kilo atau 4 kilo. Entah apa yang dibicarakan orang sepanjang itu, enggak tahu. Mestinya berzikir. Dulu betul-betul orang menyebut nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, kelebihan mereka dan seterusnya. Itu dia ayat tentang kadzikrikum aba'akum au asyad, atau bukan hanya seperti, lebih sangatlah asyad, lebih sangatlah hendaknya kamu banyaknya
seringnya menyebut, mengingat, berzikir daripada menyebut-nyebut nama ayahmu, nama ibumu, orang tuamu. Sebagaimana anak kecil nyinyirnya dia menyebut nama orang tua. Lebih asyad dia. Asyad, lebih sangat seperti itu. Itu yang pertama. Apa pelajaran yang kita petik? Bahwa dalam di suasana ibadah, di tempat peribadahan, di waktu orang masih ibadah, janganlah bicarakan dulu urusan duniawi, menyebut-nyebut yang lain, apalagi di masjid. Mestinya di masjid itu lebih banyak berzikir. Bukan tidak boleh bincang-bincang, boleh bermusyawarah, boleh, tapi di suasana ibadah. Kau kawan kau tidak boleh kau bincang-bincang, lari sebab keluar lagi kan. Di suasana, di waktu, dalam keadaan masih suasana ibadah. Ini petunjuknya. Berarti kita memang sebagaimana hadis, ya, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu itu basah. La yazal, selalu senantiasalah lidahmu ratban, basah, min dzikrillah, basah berzikir kepada Allah. Apa basah? Selalu bergerak. Kalau dia bergerak kan basah. Jadi basah lidah itu banyak berzikir. Di doa setelah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadat. Meminta kepada Allah, ya Allah, a'inni, bantu aku. A'inni, bantu aku, tolong aku untuk selalu mengingatmu. Karena ingatan kita tidak selalu kepada Allah. A'inni, bantu aku, tolong aku untuk mengingatmu. Ala dzikrika wa syukrika, dan juga syukur kepadamu, dan bagus baiknya ibadahku kepadamu. Betul-betul diminta. Kata fatwa beliau-beliau ulama Arab Saudi, salah satunya Syekh bin Baz, dan orang-orang yang berguru kepada beliau serta yang mengikut kepada beliau, itu dibaca setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Karena kata beliau tidak ada doa sebelum salam, doa sesudah salat tidak ada. Kalau doa itu sebelum salam. Maka orang-orang yang jadi murid beliau dan pengikut beliau itu yang menyebarkannya di Indonesia. Tapi pendapat itu ditolak juga oleh ulama-ulama lain. Kan ulama ada juga yang lain. Dengan sekian banyak argumentasi dan pemahaman, penjelasan, sehingga mereka bantah. Tidak benar. Yang benarlah habis salam. Setelah zikir-zikir baru kita a'inni ala dzikrika. Nah, karena saya tidak ulama, jadi saya tidak masuk ke situ. Saya hanya mengingatkan, sering-seringlah baca a'inni ala dzikrika. Bantu aku ya Allah untuk senantiasa bagaimana supaya berzikir kepada. Hendaknya basah lidah gitu. Tidak pun basah, sering-sering berzikir. Lebih-lebih dalam suasana di tempat ibadah atau setelah beribadah. Tenggelamkan dengan zikir. Nah, begini dia. Ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga hadis riwayat Imam Tirmizi 3375, dan juga hadis Ibnu Majah 3793 dan begitu seterusnya. Tadi saya lihat hadisnya dan kitabnya. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia berkata, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang Badawi. Orang Badawi itu orang pedalaman, orang gurun yang hidup di lembah-lembah beternak. Namanya Badawi. A'rabi, Badawi. Biasanya orang-orang ini agak suara keras. Hidup sangat sederhana sekali. Datang ke kota Madinah menemui Nabi. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayhi. Rasulullah, syariat Islam itu
sudah banyak kasurat, banyak atasku, sudah banyak aku ketahui, banyak sekali. Untuk itu fa'ambi'ni, sebanyak itu Rasulullah, ambi'ni, beritahulah kepadaku minha, daripadanya, bisyai'in, sesuatu yang atasyabbatu bih, yang aku bisa berpegang teguh dengan itu. Sebanyak itu sekarang mana yang aku paci are-are genggam taguh-taguh. Kalau jadi yang kalang ulu, berjalan jadi ke tungke, malam jadi ke senter. Itu ndak dis, sebentar aku ndak dis. Kata beliau, kalau begitu, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Selalulah lidahmu basah, ratban basah, berzikir menyebut nama Allah. Apa itu basah? Makna basah kata kias untuk lidahmu selalu bergerak. Kalau lidah bergerak kan basah. Jalan zikir kepada Allah, karena itu bisa jadi pegangan untuk. Apa maksud lidah basah? Janganlah sampai waktu-waktu kita, hari-hari kita tidak ada yang isinya zikir. Bahkan dalam setiap apapun yang hendak kita lakukan, kita perbuat, kita kerjakan, ada zikirnya. Tidak ada yang tidak ada zikirnya, tergantung kitanya lagi. Di mana saja ada zikirnya, ada bacaannya. Minimal zikir-zikir pada tempat-tempat yang telah diajarkan kepada kita. Andaikan tidak bisa, mulut kita komat kamit membaca zikir dengan pegang buah buah sabia atau pakai stopwatch atau model kawan Pak Lurah di meninjau nu ada sabia kadang di wadunya kita lihatnya. Masalah pagi ada, sore ada, malam ada. Ada zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan bilangan, tidak terikat dengan tempat. Namanya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Sering-sering baca itu supaya basah lidah kita, Madama qalbu rajuli yazkurullah fa huwa fi salatin. Sebab apabila sentiasa seseorang terus berzikir kepada Allah, sebenarnya dia dianggap dalam salat. Wa in kana fi suq wa in haraka bi syafatahu fa huwa afdal. Lebih-lebih di tempat-tempat di mana orang sedang lalai mengingat Allah, berzikir di situ sangat afdal. Seperti di pasar, di tempat mana orang sedang lalai, sedang asik dengan berbagai macam yang melalaikan, sehingga diduga di situ orang tidak berzikir, berzikirlah di situ. Afdal dia. Seperti di pasar. Maka berzikir ketika di pasar jauh lebih utama dibanding tempat-tempat lain. Karena orang banyak lalai. Malah ada zikir ketika masuk pasar kan. Zikir ketika masuk pasar disebutkan bahwa man dakhala suq, siapa yang masuk ke pasar, faqal, lalu dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca itu ketika dia akan masuk pasar, kataballahu lahu alfa alfin hasanatin, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin. Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan baginya 1.000.000 kebaikan. Alfa alfin, 1.000.000 kebaikan.
Alfa alfin hasanatin, alfa alfi hasanatin, 1 juta kebaikan. Wa maha anhu, dan Allah menghapuskan alfa alfi sayatin, 1 juta keburukan. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah, dan Allah akan meninggikan derajatnya 1 juta derajat. Itu ketika dia akan masuk pasar. Kenapa? Di pasar itu bukan tempat berzikir. Justru di pasar tempat setan, dan itu adalah wilayah setan. Siapa yang masuk pasar, berarti dia ketika itu masuk ke wilayah setan. Dikatakan begini, bahwa sebaik-baik tempat masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Khairul bilad, sebaik-baik masjid, sebaik-baik tempat atau sebidang tanah di muka bumi adalah pasar, masjid. Nah, dengar kenapa begitu? Dikatakan pasar itu seburuk-buruk tempat. Ahabbul biladi ilallah, sebaik-baik tempat atau bidang tanah adalah masajiduha, masjidnya. Wa abghadul bilad, tempat yang paling buruk, paling jelek, yang paling Allah benci adalah pasarnya. Karena di pasar itu setan menancapkan rayah. Apa rayah? Benderanya. Ini wilayah itu. Maka siapa yang masuk pasar, dia berarti masuk wilayahnya setan. Bukan tidak boleh ke pasar, tapi hati-hati jika masuk dan berada di pasar. Kenapa begitu? Nah, ini dia. Imam Nawawi rahimahullah, tadi saya sempat catat-catat. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa dikatakan demikian karena di pasar itu tempat orang bersumpah-sumpah, menipu, menepok, curang, berdusta. Banyak terjadi transaksi-transaksi yang sifatnya riba dan hal-hal lain di pasar. Dan itu sangat senang setan. Maka siapa yang masuk pasar ketika itu senang, setan senang, sangat suka. Itu makanya ketika kita akan masuk pasar, kita pagar diri kita dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedikit saja berubahnya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun. Nah, itu tambahnya. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada sebagian ulama-ulama menyatakan hadis ini lemah. Saya tidak ahli hadis, saya tidak pakar hadis. Tetapi sebagian ulama lain mengatakan hadis ini, walaupun ada yang mengatakan lemah, tapi hadis ini termasuk hadis yang boleh dibaca ketika masuk pasar. Amal kalau tentu pagar dan tameng diri pada setan. Setan paling takut dengan kalimat la ilaha illallah. Karena ada juga ulama yang mengatakan ini boleh dibaca dengan baca saja 1 juta. 1 juta kebaikan kita peroleh. 1 juta kesalahan dihapuskan. 1 juta derajat dinaikkan. Wallahu a'lam. Kenapa?
Karena itu tempat di mana orang tidak berzikir. Jarang berzikir. Maka dikatakan siapa yang berzikir ketika itu seakan-akan dia saja yang diperhatikan Allah. Jadi berzikir di saat-saat orang lalai, di saat-saat orang lelah, dan dia lengah, besar sekali fadilah, keutamaan, ketinggiannya. Malahan dalam kitab Jami'ul wal Hikam tadi kita tengok juga. Di situ disebutkan oleh beliau Ibnu Rajab Hambali bahwa ada orang-orang salaf, orang-orang dahulu kala. Dia itu mengajak temannya, tanya, sengaja mereka pergi ke pasar untuk berzikir, karena mencari tempat di mana orang banyak lelah, banyak orang lengah dan lalai berzikir. Sehingga ketika dia ketemu dengan temannya, mari kita menyingkir ke pojok sana, kita berzikir. Orang-orang sekarang sedang lalai, mari kita berzikir. Silakan rujuk kitab Jami'ul wal Hikam oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Luar biasa kitab itu. Yang saya katakan sekarang adalah intinya saja, inti-intinya saja. Jadi dengan begitu kembali kita kepada yang tadi, hendaklah basah lidah. Sedangkan di tempat saat-saat keadaan orang sedang beribadah pun masih ada orang yang tidak ingat kepada Allah, apalagi di luar suasana ibadah, apalagi di pasar. Bukan tidak boleh ke pasar, boleh ke pasar. Pasar tidak boleh ke pasar. Berdagang pun boleh di pasar. Cuman kita hati-hati karena sudah masuk wilayah, itu saja masalah. Wilayah setan. Apalagi orang memang dia pedagang, mencari rezeki. Asalkan pedagang itu tetap dalam jalur yang benar, jujur, tidak curang, tidak menipu, dan tidak memasukkan barang-barang, dan tidak mengurangi takaran dan timbangan, dan tidak lalai dia daripada kewajibannya ketika masuk salat. Itu ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati min al-jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Enggak masalah. Nabi-nabi juga ke pasar. Cuma ke pasarnya sekedar ada memberi keperluan. Masalahnya sekarang orang banyak hobi jalan-jalan ke pasar. Hobi jalan-jalan ke pasar. Ke pasar itu bagusnya kalau ada yang kena beli, kalau enggak jangan jalan-jalan ke pasar. Karena orang tempat wilayahnya setan, dan wilayah setan beranak pinak di situ. Pinak. Ketika itu kita masih berzikir, hasilnya tinggi nilainya. Membaca tadi la ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis lain begini coba. Hadis riwayat Ibnu Hibban 818 dikatakan begini, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, kata Muaz, ayul a'mal ahabbu ilallah, ya Rasulullah, apa gerangan amalan yang paling Allah cintai? Ahabbul a'mal. Kata beliau menjawab, antamuta walisanuka ratbun min dzikrillah. Engkau mati ketika itu lidahmu sedang berzikir, mengingat, menyebut nama Allah Ta'ala. Maka mintalah kita mati, nanti kita dimatikan lidah kita sedang berzikir. Masalahnya kita tidak tahu kapan akan mati. Kalau begitu selalu sajalah berzikir. Mudah-mudahan dikasih kita karunia, lidah kita sedang berzikir, kita mati. Lidah kita sedang baca Quran, kita mati. Lidah kita sedang bersalawat, kita mati.
Ketika lidah kita sedang berdoa mati. Ketika lidah kita baca la ilaha wahdahu la syarikalah mati. Sekarang salat mati. Itu aja. Karena itu amalan terbaik. Mati dalam keadaan lidahnya sedang berzikir kepada Allah. Nah, kita kembali lagi kepada ayat supaya ayatnya jangan terkatung-katung atau tergantung-gantung. Ayat tadi mengatakan itu asyaddu dzikra. Faminan nas, nah ini dah. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia ada yang mengucapkan dalam doanya, Rabbana atina, wahai Rabb kami atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia di akhirat tidak memperoleh bagian apapun. Khalaq itu jatah, bagian, nasib. Apa ini? Di antara manusia karena obsesinya hanya dunia, yang ada di tengkorak dan di bendaknya hanya dunia. Yang mereka minta hanyalah masalah-masalah dunia. Sehingga dalam doa-doa mereka hanyalah masalah dunia saja. Pada orang-orang datang ke Arafah dulu, lalu dalam doanya baca, ya Allah, jadikanlah tahun-tahun itu tahun-tahun di mana banyak curahan hujan, tanaman-tanaman kami menjadi subur, lahir anak-anak kami anak-anak yang baik-baik, tidak sedikit pun disinggung-singgung masalah akhirat. Karena mereka tidak menyinggung-nyinggung akhirat, itu petanda mereka tidak peduli ke akhirat. Mereka lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Wa saral hayatad dunya. Kepada orang begini turun ayat. Yang akhirat itu nomor 21 baginya mungkin. Yang dimintanya dalam doanya dunia-dunia. Rezeki apa? Sukses, berhasil, bagaimana bagi, tidak sedikit pun disentuh-sentuh akhirat. Oleh sebab itu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka tidak dapat jatah, karena mereka tidak ada memohon kebaikan akhirat. Lalu datang pula rombongan lain di Arafah. Dimintanya kedua-duanya. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dia dapat dunia, dapat akhirat. Ini anti ayat. Jadi kalau doa kita jangan hanya dunia melulu. Jangan sampai akbara hammina. La taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia ini menjadi sebesar-besar perhatian kami. Janganlah dunia ini menjadi ukuran tertinggi bagi kami, jadi standar kami. Jangan dunia menjadi prioritas bagi kami, apalagi bagi kami-kami yang sudah berumur-umur ini. Rasanya abu enam pilihan tua juga kok. Daripada anak cucu mbak. Kamu pilihan tua kan? Jadi intinya, jangan doa-doa itu masih masalah dunia. Apalagi yang tua, dunia kali kecok lah. Dari nengkare sampai nama disudu, dia makan saudara. Dari masak sampai nama tah. Dari uret sampai ke pucuk, dari badan hidup sampai kena mati. Ajo warna suat saudara. Nah, doh. Yo batuang-batuang, kalau sempat jadi batuang lagi kunyah nah. Kalau kami muda-muda tu, yo tabu-tabu tu, yo gigi memang berkuih selesai. Yo parai-parai tepi jalan, tak selamai. Karena itu, ya sudah, habis dunia saudara. Tinggal lebih banyaklah prioritas meminta wafil akhirati hasanah. Selama ini doa dunia saja. Ini yang dicela. Nah, orang yang masih memprioritaskan doanya, permintaannya, pengaduannya,
kepada Allah hanyalah dunia, jadi dunia itu akbar. Sebesar-besar himmahnya, sebesar-besar perhatiannya, sebesar-besar nanti prioritas. Janganlah itu. Karena tiba doa, la taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia itu menjadi akbar, sebesar-besar perhatian kami. Sebab kalau itu saja, maka yang sering kita sebut, yang sering kita zikirkan dunia juga. Bahkan kalau kita berdoa, yang kita minta dunia juga. Pada malah dia dunia melulu. Dunia melulu. Tak seketik saya. Ya. Nah, jadi di ayat apa di sini? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Khalaq jatah bagian. Manusia yang seperti ini ketika mereka berkata Allah bajal Allahumma ya Allah berilah aku, karuniakan kepada aku yang masalah tetek pekek dunia saja semuanya dia sebutnya, tetapi tidak ada sedikit pun dia minta untuk kebahagiaan, kesenangan, keselamatan di akhirat. Nah, wajar mereka itu tidak mendapat hazun. Hazun itu jatah bagian. Di sini masih khalaq. Tidak baca. Karena mereka tidak ada punya perhatian ke akhirat. Jadilah orang yang nomor 201. Wa minhum, di antara mereka ada yang berkata dalam doa mereka, atina fid dunya hasanah. Apa yang hasanah dunia itu? Hasanah dunia itu luas, banyak, mencakup ke dalamnya misalnya kesehatan, afiat, rumah yang menyenangkan, istri yang cantik, elok dan menawan, suami yang ganteng, gagah, tapi banyak peti, mata pencaharian, anak-anak, yang anak-anak itu menjadi babi-babi orang sesat Allahnya, dan seterusnya. Itu dunia. Sementara akhirat mencakup semenjak mati. Semenjak mati, semenjak dikubur kita sampai ujungnya surga. Bagaimana kita minta hasanah? Itu makanya doa ini namanya doa sepuluh jagat. Isapu nu adalah hasanah dunia lah, semua hasanah dunia dapat. Hasanah akhirat masuk. Wa qina azabannar itulah sudah perincian khususnya. Sepuluh jagat, jagat dunia, jagat akhirat. Ini tidak perlu dia minta lagi. Atina fi dunia hasanah, durian hasanah, pokai hasanah, padi hasanah, jaguang hasanah. Nah, punya. Cukup dunia hasanah. Itu akhirat, tidak perlu dirinci. Tidak perlu dirinci semua. Karena semenjak kita mati, kita sudah masuk wilayah menapak menuju akhirat. Nanti dihidupkan kembali itu sudah akhirat betul. Nah, hasanah semuanya. Kenapa disebutkan qina azabannar? Tidak perlu. Sebetulnya tidak pakai waqina azabannar, tidak perlu karena sudah hasanah. Tetapi disebutkan juga waqina azabannar, ini lebih khusus. Lebih khusus kita meminta agar di akhirat nanti jangan sampai singgah mampir di neraka. Sebab siapa yang mampir sebentar tidak hasanah dia, sengsara lah dia. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ulaika lahum, mereka itu, ulaika mereka itu lahum, itu bagi mereka yang membaca doa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah nasibum mimma kasabu. Ada nasib, ada jatah sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Allah amat cepat perhitungannya. Artinya masing-masing orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia usahakannya. Kalau kita bawa ke atas, jika hanya dia minta dunia, dapat. Orang kafir pun Allah kasih dunia. Orang kafir tidak pernah minta akhirat, karena mereka tidak percaya ke akhirat. Allah kasih juga. Sebab yang mengabulkan doa itu kan Allah. Siapapun berdoa kepada Allah kabulkan.
termasuk orang kafir. Dikabulkan di atas dunia ini doanya untuk keuntungan dunia, tapi di akhirat tidak. Ini masing-masing orang untuk mereka ada nasibun, ada jatah, ada bagian. Nasib itu kan jatah bagian. Yang sudah menjadi bahasa awak, nasib elok, nasib kedua, nasib kebujuan dia anggo. Tinggi malam buang. Nasib kebujuan. Jadi nasib dua, nasib buruk, nasib baik. Nasibun, untuk mereka ada nasib, ada jatah, ada bagian sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Untuk itu berusahalah kita untuk hasanah dunia dan hasanah akhirat. Salah satunya banyak zikir, banyak mengingat Allah. Kajian kita dalam hari, zikir itu adalah sebaik-baik amalan tersuci, lebih utama daripada berperang, lebih utama daripada salat malam, daripada sunat. Zikir panjang lebar kita jelaskan tempoh hari. Inti kaji kita malam hari ini adalah sesuai dengan surah yang kita baca. Mohonlah kepada Allah sungguh-sungguh meminta agar kita termasuk hamba-hamba yang termasuk zakirin, az-zakirin wa zakirat, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Minimal di waktu-waktu berzikirlah, pagi, sore, malam, setelah salat. Jangan di waktu-waktu itu kita termasuk orang yang lalai. La takun minal ghafilin. Jangan termasuk orang yang lalai di waktu-waktu itu. Sebab itu waktu-waktu untuk berzikir. Ya, setelah salat itu waktu untuk berzikir. Pagi zikir, sore berzikir, malam termasuk berzikir. Tidak berzikir kita termasuk orang yang lalai. Termasuk orang yang lengah. Mestinya waktu-waktu itu kita tidak menyebut yang lain. Nah, seperti di Mina itu waktu orang untuk menyebut nama Allah di Mina. Karena Mina itu waktu-waktu orang masih manasik, masih suasana manasik. Ternyata ketika itu yang mereka sebut-sebutlah bapak nenek moyang mereka, dicela mereka. Itu kaji kita malam hari ini. Ada yang ragu? Halo? Aman kan? Tinggal mati sewa lah itu masuk surga, amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.